Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atah. Pagi ini kita akan membahas tentang imam yang pertama, Imam Ali alaihi salatu wassalam. Minggu lalu kita sebutkan dalil-dalil dari hadis tentang 12 amir, 12 khalifah dari berbagai riwayat, berbagai sumber dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah yang menunjukkan wasiat Rasulullah SAW. Agama itu senantiasa ada dalam urusan umat, senantiasa ada dalam kebaikan. Kemudian tidak akan henti-hentinya agama itu tegak sampai datang 12 khalifah. Kemudian kita bahas juga diantaranya dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang mencoba menafsirkan siapa yang 12 itu. Dalam Ya Nabi wal Mawaddah kemudian disebutkan oleh Nabi, dan yang pertama Imam Ali alaihi salatu wassalam. Untuk membahas lebih jauh tentang Imam Ali terlalu banyak untuk dapat dituliskan, dibukukan. Kita ambil beberapa poin penting saja. Satu, posisi Imam Ali dan kakek moyangnya atau ayah dan ibunya, keluarganya. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang Imam Ali, mulai dilahirkan, yang mengasuhnya dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan dan tantangan zaman yang dihadapi oleh Imam Ali. Biasanya yang ketiga itu orang membagi dalam 5. Satu, dari lahir sampai memperoleh perintah menjadi wasi Rasulullah pada peristiwa wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu masa hidup Imam Ali yang pertama, 10 tahun yang pertama, ketika Imam Ali bersama Rasulullah SAW sampai saat Nabi menerima wahyu yang pertama. Yang kedua, masa di Mekah. Jadi setelah menerima wahyu, Nabi menerima wahyu sampai kemudian hijrah ke Madinah. Jadi periode di Mekah itu. Yang ketiga, periode Madinah sebelum Nabi wafat SAW. Yang keempat, pasca Nabi wafat hingga Imam Ali kemudian diangkat menjadi Amirul Mukminin dalam bai'ah umat. Dan yang kelima, Imam Ali ketika menjadi khalifah hingga syahadah. Jadi itu biasanya garis besar lingkungan yang meliputi Imam Ali alaihissalatu wassalam dalam 5 tahapan itu. Tentang kedua orang tua Imam Ali dan kakek moyangnya, satu-satunya karena sama dengan Rasulullah SAW yang terpelihara hingga Nabi Ibrahim, hingga Nabi Adam alaihissalam, dan kedua-duanya adalah tokoh Quraisy, dipanggil juga Sayyid Batha, jadi sayyidnya orang-orang Quraisy. Abu Thalib yang menerima kepemimpinan Bani Hashim pasca wafat ayahnya Abdul Muthalib. Dikenal karena kedermawanannya, keberaniannya, kecintaannya, pengorbanannya, dan karena berpegang pada akidah tauhid. Tentu yang membedakan antara mazhab Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah pada umumnya tentang keimanan Abu Thalib ini alaihi salam.
ketika seseorang tidak dapat menemukan kekurangan pada diri Imam Ali, tidak ada yang bisa dicela pada Imam Ali, maka salah satu di antara cara yang digunakan oleh orang-orang yang membenci Imam Ali waktu itu adalah dengan menisbatkan ketidakberimanan ayahnya. Kalau dalam banyak diwan, puisi-puisi Abu Thalib, misalnya dalam Majma'ul Bayan, juz 4 halaman 37, kata Abu Thalib alaihissalam, liya'lama khiyarun nas anna Muhammadan nabiyyun ka Musa wal Masih ibn Maryam. Alam ta'lamu anna wajadna Muhammadan rasulan ka Musa khutta fi awalil kutubi. Itu diantara puisi-puisi Abu Thalib, supaya tahu orang-orang baik itu bahwa Rasulullah SAW, Muhammad itu adalah nabi seperti Musa dan Masih ibni Maryam. Kalau dalam riwayat yang lain, tidakkah kalian mengetahui bahwa kami sudah mendapatkan, kami mengetahui anna wajadna, kami mengetahui, kami temukan Muhammadan, Muhammad itu SAW, rasulan, seorang rasul, ka Musa, seperti Musa, khutta fi awalil kutubi, termaktub pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi akidah Ibrahimiyah waktu itu, dari Sahifah Nabi Ibrahim, dari Zabur Nabi Dawud, dari Taurat Nabi Musa, dari Injil Nabi Isa alaihissalam, sudah mewartakan akan datangnya sosok di akhir zaman yang ditunggu. Dan karena penantian itu, bukan hanya sahabat seperti Salman Al-Farisi yang tahu akan datang Nabi di Yasrib, tapi juga orang-orang Yahudi yang membaca kitab suci mereka mengetahui akan datang Nabi itu di Yasrib, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke Yasrib, menguasai perekonomian Yasrib, menjadi konglomerat di situ, punya kebun kurma banyak-banyak, padak diantaranya, karena bukan hanya karena tempat itu subur, tetapi juga karena mereka membaca dalam kitab suci mereka kedatangan juru selamat yang dijanjikan, dan mereka menunggu di Yasrib itu. Tapi ketika Nabi datang, kemudian pemilik-pemilik kepentingan itu berkeberatan kalau kepentingannya terusik. Nah, karena itu dalil yang pertama tentang imanu Abi Thalib, keimanan Abu Thalib. Dalil-dalil umum biasanya yang saya gunakan, satu, Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah, aku dan pemelihara anak yatim itu di surga. Kalau semua yang memelihara anak yatim di surga, sedangkan yang memelihara anak yatim Muhammad ibni Abdullah, Rasulullah sendiri yang menyampaikan tentang pemelihara anak yatim itu di surga, lalu pamannya yang memelihara anak yatimnya tidak di surga. Hadis itu sebetulnya merujuk kepada Abu Thalib sebagai kafilu yatim, dan Rasulullah yatim waktu itu yang dipelihara oleh Abu Thalib alaihissalam. Yang berikutnya, dalil yang lebih kuat sebetulnya adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun bukti sejarah, tidak ada satupun riwayat, tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun tulisan, baik pada kitab-kitab terdahulu maupun yang baru-baru juga, yang menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan bibinya, yaitu ibu Imam Ali, Sayyidah Fatimah binti Asad, untuk meminta cerai dari suaminya sekiranya Abu Thalib berbeda keimanan. Sekiranya Abu Thalib itu bukan seorang Islam, bukan seorang mukmin, dan perempuan mukminah tidak boleh menikah dengan musyrikah, tidak boleh menikah dengan orang kafir. Seharusnya Nabi meminta
karena menjalankan aturan, meminta Sayyidah Fatimah binti Asad untuk melepaskan ikatan pernikahannya dengan Abu Thalib. Dan Sayyidah Fatimah binti Asad adalah seorang mukminah, itu semua diyakini oleh jumhur. Nah, tadi dalil keimanan Abu Thalib alaihissalam. Ibunya sama Sayyidah Fatimah binti Asad juga. Saya pernah menulis doa Sayyidah Fatimah binti Asad ketika bergantung di tirai Ka'bah. Ini bunyinya: Ya Rabbi innani mu'minatun bika wa bima jaa min indika min rusulin wa kutubin wa innani musaddiqatun bikalami jaddi Ibrahim wa innahu bana al-baital atiq fa bihaqqil ladzi bana hadzal bait wa bihaqqil mauludil ladzi fi batni illa ma yassarta alayya wiladati. Ketika sudah dekat waktunya mau melahirkan, Sayyidah Fatimah binti Asad menuju Ka'bah, bergantung di dekat Ka'bah di bagian belakang pintu Ka'bah sekarang ini. Lalu berdoa, itu diriwayatkan oleh beberapa orang. Di sini tidak disebutkan periwayatnya, tapi di catatan saya sebelumnya dituliskan yang mendengar dan menuliskan doa Sayyidah Fatimah ini. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan apa yang diturunkan dari sisimu, dari para rasul dan kitab-kitab. Dan aku membenarkan ucapan kakekku, datukku Ibrahim, bahwa ialah yang membangun rumah yang kokoh ini, rumah tua ini. Demi hak dia yang membangun rumah ini dan demi hak yang akan lahir ini, kata Sayyidah Fatimah binti Asad. Jadi menyandingkan antara kelanjutan risalah Ibrahimiyah dengan risalah Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di perutku ini illa ma yassarta alayya wiladati, agar engkau mudahkan kelahirannya. Kemudian Sayyidah Fatimah memasuki Ka'bah dan lahirlah Imam Ali di dalamnya. Keterangan lain tentang kelahiran Imam Ali di Ka'bah ini Murujud Dhahab juz 2 349. Itu tadi tentang Abu Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Asad. Ada 3 katanya yang walaupun nanti ada perdebatan apakah pemilihan itu tansisi atau tansibi. Tansisi itu berdasarkan nas, tansibi itu dikokohkan oleh umat. Sebetulnya keduanya bisa digabungkan. Tansibinya itu berdasarkan nas. Ada 3 sosok selain Abu Thalib, kemudian ibunya, satu lagi tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu berperan. Dan nanti dalam berbagai riwayat kita akan temukan bahwa kedekatan Nabi dan Imam Ali itu sudah sejak awal. Misalnya setelah dilahirkan, Abu Thalib tidak membuka selimut yang dibalutkan pada Imam Ali alaihi salatu wassalam hingga memanggil dan menunjukkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam riwayat yang pertama, Sayyidah Fatimah binti Asad sudah tahu tentang apa yang ada di dalam perutnya itu. Begitu juga Abu Thalib. Ketika kemudian menyerahkan kepada Nabi, bukan hanya sekedar kecintaan, bukan hanya karena tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi, Rasul, manusia mulia, suci, ketika menyerahkan bayi Ali bin Abi Thalib itu alaihissalam, tapi karena sudah tahu yang melanjutkan risalah Muhammadiyah itu, sebagaimana doa Sayyidah Fatimah binti Asad. Jadi dibawa ke hadapan Nabi, kemudian Nabi mengulurkan lidah beliau yang suci dan kemudian dikecup oleh Imam Ali sebagai hidangan duniawi yang pertama. Sehingga kata Imam Ali, fasoha kalam balaghah Imam Ali itu dari lidah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Imam Ali, sabaqtu alal imani wal fitrah, aku mendahului dalam keimanan dan dalam fitrah. Ketika Imam Ali lahir, waktu itu sebetulnya perdagangan Bani Hashim dan Abu Thalib masih baik dibandingkan Bani yang sebelah, misalnya Bani Umayyah atau Abi Sufyan. Usia Nabi kira-kira 30 tahunan pada waktu Imam Ali dilahirkan, dengan catatan kalau Nabi memperoleh awal risalah itu pada usia 40 tahun. Nah, sejak awal juga kemudian Nabi SAW meminta kepada Abu Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Asad, karena Rasulullah itu tinggal bersama dan dibantu, dijaga oleh Abu Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Asad. Sejak awal juga Nabi meminta kepada Sayyidah Fatimah binti Asad, ij'ali mahdahu biqurbi firashi, dekatkan buayannya itu, tempatkan buayannya itu di dekat pembaringanku, di dekat tempat tidurku. Jadi bayi Imam Ali itu diletakkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yutahhir aliyan fi waqti ghuslihi, Nabi yang memandikannya, yang mensucikannya. Wa yujiruhu labana inda syarbihi, yang memberikan air minum, air susu. Wa yuharrik mahdahu inda naumihi, yang kemudian menggetarkan buayannya untuk menabobokkannya, atau ketika Imam Ali tidur yang menggoyangkan buayannya itu. Wa yunaghihi fi yaqdhatihi, dan menerangkannya ketika ia terbangun. Wa yulahidhahu wa yaqulu, dan kemudian Nabi berkata, sekali lagi Imam Ali masih dalam buayan. Ini diriwayatkan dalam Kashful Ghummah juz 1 halaman 60. Kata Rasulullah SAW ketika menggoyangkan buayan Imam Ali itu, hadza akhi wa waliyyi wa nasiri wa safiyyi wa dhuhri wa kahfi wa sihri wa wasiyyi wa zawju karimati wa amini ala wasiyati wa khalifati. Jauh sebelum peristiwa nubuwah. Kalau kita anggap nubuwah itu pada usia yang ke-40, dan ketika Imam Ali masih dalam buayan, Rasulullah sudah bersabda, inilah saudaraku, penerusku, penolongku, kekasihku, pelindungku, penjagaku, wasiku, dan pasangan dari yang aku cintai. Zauju karimati, karim, pasangan kemuliaan, menantuku, wa amini ala wasiyati, yang menjaga wasiatku dan khalifahku. Begitu juga dari Imam Ali alaihissalam, misalnya dalam Nahjul Balaghah khutbah 192 yang dikenal dengan khutbah Al-Qasiyah. Karena kedekatan itu bukan hanya dari Nabi pada Imam Ali, tapi dari Imam Ali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah Al-Qasiyah itu kata Imam Ali kepada sahabat-sahabat waktu itu, wa qad alimtum mawdi'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil qarabatil qaribah wal manzilatil khasisah, wada'ani fi hujrihi wa ana walid, yadammani ila sadrihi wa yaknufni fi firashihi wa yamassuni jasadah wa yasummani arfah wa kana yamdagu syai'a thumma yulqimnihi. Kalian sudah mengetahui kedekatan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dekatnya aku dengan Nabi, kedudukanku yang khusus, bagaimana ia tempatkan aku di kamarnya, di ruangannya, di dekatnya, dan aku baru saja dilahirkan. Ia peluk aku, ia dekapkan aku ke dadanya, dan menjaga aku di dekat tempat tidurnya, dekat tempat pembaringannya, sangat dekat, sering bersamaku. Jadi Imam Ali menunjukkan kedekatan bukan hanya batiniah, tapi juga lahiriah kepada para sahabat waktu itu. Setelah kira-kira usia 10
10 tahunan dan kemudian dekat dengan kenabian. Pada waktu itu turun ekonomi Abu Thalib dan Nabi yang kemudian mengambil Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Waktu itu ada Sayyid Ja'far ibn Abi Thalib dititipkan kepada Abbas ibn Abdul Muthalib pada saat ekonomi sulit itu. Dan Nabi yang membawa Imam Ali ke rumahnya dan menjadi orang yang mengurusi segala urusannya. Itu dalam Sirah Ibn Hisham juz 1 246, dalam Biharul Anwar juz 35 halaman 44. Dan itu terjadi sebelum penerimaan yang kita sebut penerimaan wahyu yang pertama. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap saat berangkat ke Gua Hiro, dan ibadah Nabi di Gua Hiro itu kalau kita lihat tadi dari riwayat-riwayat, bukan saja pada risalah Ibrahimiyah Rasulullah beriman pada risalah Ibrahimiyah, tapi juga Nabi sudah menunggu datangnya firman Tuhan itu, datangnya kalam Tuhan itu. Kebiasaan Nabi tahannus di Gua Hiro itu beliau lakukan sekali dalam setahun yang rutin selama 1 bulan lamanya. Jadi Nabi di Gua Hiro tahannus sebulan lamanya menunggu amrun ilahi itu hingga usia beliau ke 40. Sehingga ada dua, yang satu mengatakan diangkat jadi nabi, satu lagi menyatakan diri sebagai nabi, memproklamasikan diri sebagai nabi. Dan Nabi sudah mengetahui posisi itu sebelumnya sebagaimana riwayat-riwayat tadi. Dan pada usia yang masih kecil itu, dari sisi usia tapi tidak dari sisi lahiriah maupun batiniyah, Imam Ali mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selama di Gua Hiro itu tahannus Nabi itu menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Baitullah, menghadap ke Ka'bah. Dan kalau turun dari Gua Hiro, Nabi turun, kemudian Nabi ke Masjidil Haram dan Nabi tawaf juga 7 putaran. Kemudian pulang ke rumah beliau. Jadi kebiasaan tawaf 7 putaran, dan sejak awal Nabi sudah menghadapkan dalam tahannus itu ke Masjidil Haram. Selama itu Nabi SAW juga, misalnya ini di dalam rujukannya dari Ibnu Abil Hadid dalam Syarah Nahjul Balaghah. Jadi kata para ahli sejarah, kana Aliyun yurafiku wala yufariku. Imam Ali itu menyertai Nabi senantiasa dan tidak pernah lepas daripadanya. Kalau Nabi keluar ke Sahara atau ke gunung atau ke bukit, akhadha aliyan ma'ahu, yang membawa Ali besertanya. Itu dalam Syarah Nahjul Balaghah dari Ibnu Abil Hadid. Fa'arahu wala yarahu ghairi. Kata Imam Ali dalam khutbah qasiyah itu untuk menunjukkan kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah yang dibawa Nabi hingga ke tempat-tempat yang hanya aku yang melihat Nabi dan tidak ada yang melihat Nabi selain aku, kata Imam Ali alaihi salatu wassalam. Jadi kesucian diri, ilmu, ketinggian ruh dimulai dari peraduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kamar Nabi, dari buayan dekat dengan Rasulullah SAW, kemudian dibawa ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam khutbah qasiyah itu kata Imam Ali, sekali lagi untuk menunjukkan kedekatan Imam Ali pada Rasulullah kepada para sahabat waktu itu. Aku melihatnya sampai pada tempat-tempat yang tidak ada yang melihatnya kecuali aku, dan tidak ada yang melihatku kecuali Rasulullah SAW. Ara nurul wahyi war risalah wa asyummu rihan nubuwah, kata Imam Ali. Aku melihat cahaya wahyu dan risalah, dan aku mencium wangian nubuwah.
Kana Aliun alaihissalam yara Rasulullah SAW qabla risalah ad-daw wa yasma' as-saut. Kata Imam Shadiq alaihissalam, Imam Ali sebelum turunnya risalah, sebelum turunnya wahyu yang pertama itu, melihat cahaya bersama Nabi, melihat cahaya dan mendengar suara. Jadi tahanus Nabi SAW itu pada waktu-waktu itu Imam Ali sudah yang menyertai Nabi, melihat cahaya dan mendengar suara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, laula anni khatamul anbiya'i lakunta syarikan fin nubuwah. Karena itu kata Nabi, karena Imam Ali menyertai sejak awal, sekiranya aku ini bukan Nabi yang terakhir, engkau akan bersamaku dalam nubuwah. Fa in lam takun nabiyyan fa innaka wasiyun nabi wa warith. Dan kalau engkau tidak nabi, engkau adalah wasi nabi dan pewaris. Bahkan lebih dari itu, engkau adalah sayyidul ausiya wa imamul atqiya, sayyid dari junjungan dari para wasi sepanjang sejarah kenabian dan imam yang bertakwa. Itu dalam Ibnu Abil Hadid Syarah Nahjul Balaghah 13310. Nahjul Balaghah itu kitab yang disebutkan pada Imam Ali alaihissalam. Tapi Ibnu Abil Hadid sebetulnya Sunni dan beliau mensyarah Nahjul Balaghah. Meskipun karena mensyarah Nahjul Balaghah kemudian orang menganggapnya Syi'i, karena Ibnu Abil Hadid mensyarah Nahjul Balaghah itu. Dan ada beberapa riwayat yang lain, termasuk Imam Ali mendengar ada semacam erangan atau teriakan yang kemudian diketahui teriakan setan. Dan Imam Ali tanya pada Rasulullah SAW, apa itu? Kata Rasulullah, itu setan yang sedang mengerang, yang sedang berteriak karena berputus asa dari melihat Nabi Rasulullah SAW beribadah. Begitu rupa berputus asa dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka tasma'u ma asma'u wa tara ma ara illa annaka lasta binabiyyin walakinnaka wasir. Kemudian kata Nabi pada Imam Ali, engkau mendengar apa yang aku dengar dan engkau melihat apa yang aku lihat. Sungguh engkau bukan seorang nabi, melainkan engkau adalah seorang wazir. Itu untuk menunjukkan kedekatan Imam Ali dan Rasulullah SAW. Kemudian perjalanan Imam Ali sejak pada masa yang pertama dari 5 kurun itu, pertama sejak lahir hingga diangkat menjadi wasi, kedua periode Mekah, ketiga Madinah, keempat Imam Ali ketika pasca Nabi wafat pada masa kekhalifahan yang ketiga, dan yang keempat ketika Imam Ali menjadi Amirul Mukminin sampai syahadah. Dalam Al-Ghadir, saya lewat saja bagian itu, disebutkan beberapa keutamaan riwayat. Kita ambil yang paling intinya. Misalnya kata Ibnu Abbas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'alaihim misrahum wal aghlal allati kanat wa yad'u anhum misrahum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Itu surat Al-A'raf ayat 57 yang sering disebut sebagai tugas para nabi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil, memerintahkan mereka pada kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, dan melepaskan beban dan belenggu yang mengikat mereka. Itu turun pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, karena Imam Ali mengikuti Rasul yang ummi, walaupun sekali lagi dia menggunakan bentuk jamak, sama seperti ayat wilayah, dan orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi. Nah, Imam Ali itu mengikuti Nabi yang ummi itu
sejak lahir sampai akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unwanu sahifatil mu'min hubbu Ali ibn Abi Thalib. Cover buku catatan kita itu, catatan amal kita itu, judulnya, sampulnya. Kita punya catatan kitab, sampulnya itu adalah hubbu Ali ibn Abi Thalib, kecintaan pada Ali bin Abi Thalib. Dan sampul itu yang mengikat. Lembaran-lembaran catatan hidup kita itu kemudian ditutup oleh unwanu sahifatil mu'min hubbu Ali ibn Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW dalam Tarikh Al-Baghdadi. Sekali lagi rujukan Ahlussunnah, juz 4 halaman 410. Kemudian di dalam Hilyatul Auliya juz 1 halaman 86 dari Al-Hafidh Abu Nuaim, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin kebahagiaannya adalah hidup seperti hidupku, mati seperti matiku, wafat seperti wafatku, dan tinggal di surga, menetap di surga Aden, hendaknya ia mengikuti Ali setelahku, dan mengikuti yang datang setelahnya, dan mengikuti para imam setelahku, karena merekalah itrati, keluargaku, diciptakan dari tin yang sama denganku, dan mereka diberikan pemahaman dan ilmu. Celakalah orang-orang yang mendustakan keutamaan, mendustakan karunia yang Allah turunkan bagi mereka dari umatku, yang memutuskan di antara mereka hubungannya denganku. Tidak, Allah Ta'ala tidak akan menyampaikan kepada orang-orang seperti itu syafaatku. Nah, ini yang menarik dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam Manaqib Ahmad dari Ibnil Jauzi Al-Hambali halaman 163. Ma li ahadin minas sahabah minal fadail bil asanidi wassihah mithla ma li aliyin. Tidak satupun dari para sahabat itu yang punya kemuliaan, keutamaan dalam kitab-kitab sanad, kitab-kitab musnad, kitab-kitab sahih sebagaimana yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kata Al-Fakhrur Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 1 205, man ittakhadha aliyan imaman lidinihi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa fi dinihi wa nafsihi. Barang siapa yang mengangkat Ali sebagai imam untuk agamanya, dia sudah berpegang pada tali yang kokoh dalam agama dan dirinya. Kata Imam Fakhrur Razi juga, man iqtada fi dinihi bi Ali ibn Abi Thalib faqad ihtada li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma adiril haqqa ma aliyin haitsu daro. Barang siapa yang berpegang dalam agamanya pada Ali bin Abi Thalib, maka ia sudah memperoleh petunjuk dari sebagaimana disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sertakan kebenaran senantiasa bersama Ali dimanapun dia berada. Kemudian dalam riwayat lain dari Ikrimah ibni Abbas, atau ini dari Ibnu Abbas sendiri. Riwayatnya disebutkan dulu. Yang pertama dari Syawahidut Tanzil juz 1 108 hadis nomor 153. Yang hadis yang kedua nanti dibacakan dari Musnad Imam Ahmad juz 1 halaman 190, dan dalam Tarikhul Khulafa dari As-Suyuti halaman 171. Nah, hadis yang pertama itu, seseorang bertanya kepada Thariq ibn Syihab, kuntu inda Abdullah ibn Abbas, faja'a unasun min abna'il muhajirin, faqalu lahu, ya ibn Abbas, ayyu rajulin kana Ali ibn Abi Thalib. Orang-orang datang pada Abdullah ibn Abbas dan bertanya, wahai ibnu Abbas, lelaki seperti apakah Ali ibn Abi Thalib? Mali'a jufahu hukman wa ilman wa najdatan wa qarabatan min Rasulillah, kata Ibnu Abbas. Ialah yang memenuhi dirinya dengan hikmah dan ilmu, dengan kemuliaan dan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ikrimah Ibni Abbas, ini hadis yang kedua, tidaklah turun dalam Al-Qur'an ayat ya ayyuhalladzina amanu illa wa aliyun alaihissalam ra'saha wa amiraha. Tidaklah turun dalam Al-Qur'an ayat hei orang yang beriman, kecuali Imam Ali adalah pemimpinnya dan amirnya.
Jadi setiap ayat ya ayyuhalladzina amanu itu Imam Ali pemimpinnya. Itu dalam Musnad Imam Ahmad juz 1 190 dan dalam Tarikhul Khulafa halaman 171. Lalu kata Ikrimah Ibni Abbas, walaqad ataballahu ashab Muhammadin fi ghairi makanin, dan kadang-kadang Allah Ta'ala menegur, bahasa yang atau mengecam terjemahan harfiahnya, sahabat-sahabat Rasulullah itu di tempat-tempat yang lain. Wa ma dzakara aliyan illa bi khair, dan tidaklah Ali disebut kecuali dalam kebaikan. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, dia merujuk paling utamanya pada Imam Ali alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam beberapa tempat para sahabat itu ada teguran, peringatan dari Allah Ta'ala, tapi untuk Imam Ali ma dzakara aliyan illa bi khair. Kata Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, ma nuzila fi ahadin min kitabillahi wa ma nuzila fi aliyin, tidaklah turun dalam kitab itu sebagaimana yang turun pada Ali. Dalam As-Sawa'iqul Muhriqah bab 9 bagian 3 halaman 76. Dalam Tarikhul Khulafa dari Asyuti 172, nuzilat fi aliyin aktaru min 300 ayah fi madhihi, turun untuk hak Ali bin Abi Thalib itu lebih dari 300 ayat yang memujinya, kata Asyuti dalam Tarikhul Khulafa. Az-Zahabi dalam meriwayatkan Imam Ali lebih dari yang lain-lainnya. Wallahu alamul huda wa kahfut tuqa wa tudun nuha wa mahalul hujja wa ghaitin nida wa muntahal ilmi lil wara wa nuran asfara fid duja wa da'iyan ilal muhajjatil udma wa mustamsikan bil urwatil wuthqa atqa man taqammasa wartada wa akrama man syahidan najwa ba'da Muhammadinil Mustafa wa sahibal qiblatain wa abu sibtain wa zawjatuhu khairun nisa fama yafuquhu ahad lam tara aynaya mislah wa lam asma' bimithlihi fa'ala man abghadahu la'natullah wa la'natul ibad ila yaumid tunad. Dan itu cukup keras dalam Mizanul I'tidal juz 1484 yang menceritakan tentang Imam Ali. Tidak ada yang melebihinya seorang pun, dan mataku tidak melihat yang semisalnya, tidak mendengar yang semisalnya. Dan bagi yang membencinya, memurkainya, laknat Allah dan laknat hamba-hambanya sampai hari ketika mereka semua diseru, itu hari kiamat. Muawiyah bertanya kepada Dirar ibni Hamzah setelah Imam Ali syahid, sifli aliyan, ceritakan kepadaku tentang Ali. Au ta'fini, kalau engkau berkenan, kata Dirar, lepaskan aku, bebaskan aku, jangan minta aku menceritakan tentang Ali. Sifu, kata Muawiyah, ceritakan dia. Au ta'fini, kalau boleh tidak saja, kata dia. La a'fika, aku tidak membiarkanmu, kata Muawiyah. Amma idza la budda fa aqulu ma a'lamuhu minhu. Kalau memang harus, akan aku ceritakan apa yang aku ketahui daripadanya. Wallahu kana ba'idul muda syadidul quwa yaqulu faslan wa yahkumu adlan yatafajjarul ilmu min jawanibihi wa tantiqul hikmatu min nawahihi, dan seterusnya. Kemudian ia bercerita tentang keutamaan Imam Ali alaihi salatu wassalam. Saya bacakan terjemahannya saja. Ia yang paling lama sujudnya, yang paling kokoh, paling kuat, paling tegas perangainya, yang berkata-kata rinci, kemudian hikmah, yang berhukum dengan adil, dan memancar ilmu dari seluruh sisinya, mengalir hikmah dari seluruh ucapannya, bergetar takut akan dunia, jadi menjauh dari dunia, dekat dengan malam dan kegelapannya, banyak merenungnya, sering berkata pada dirinya, berbicara dengan dirinya, yukhatibu nafsahu,
dalam perenungan itu dan banyak kalimat-kalimat Imam Ali yang sebetulnya bukan bicara dengan Imam Ali, dengan dirinya, tapi ajaran untuk kita semua. Misalnya, min tulis safar wa qillatizad, alangkah panjangnya perjalanan, alangkah sedikitnya perbekalan. Sungguh demi Allah, ia seperti seorang di antara kita. Kalau kita meminta, ia akan memenuhinya. Kalau kita bertanya, ia akan menjawabnya. Kalau kita meminta datang, ia akan datang kepada kita. Dan kami demi Allah dekat dengannya. Kalau ia tersenyum seperti mutiara, memuliakan ahli agama, mencintai orang miskin, dan orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah tidak akan pernah berputus asa dari keadilannya. Demi Allah aku bersaksi, tidak melihat seorang seperti dia di mihrabnya. Kemudian sambil memegang janggutnya, ya tamal malas salim, uyabki buka al hazin, dan menangis dengan kesedihan orang-orang yang berduka. Dan aku mendengar ia berkata, ya dunya abi ta'arrabti am ilayya tasyawwaqti hayhat. Maka kemudian mengecam dunia, menjauhlah daripadaku, janganlah datang kepadaku, hayhat, jauhlah. Nah, itu yang disebut yukhotibun nafsah, sambil megang janggutnya kemudian menangis buka al-hazin. Nah, itu sifat-sifat Imam Ali alaihissalam, sebagian diantaranya dari, bahkan semuanya, sebagian besar dari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Terlalu banyak, sekali lagi kita bagi dalam 5 bagian besar saja. 10 tahun yang pertama, 5 tahapan Imam Ali itu, dan itu selalu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam buayan Nabi. Kemudian setelah mendapatkan wahyu juga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Imam Ali punya tugas membawa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada periode di Madinah. Ketika Imam Ali, satu di antara dua, misalnya 2 peristiwa, Imam Ali tidak pernah membantah Nabi, tidak pernah tidak taat pada Nabi. Lalu ada orang mengkritik karena ada 2 peristiwa ketika Imam Ali menyampaikan keberatan pada Nabi. Satu pada perjanjian Hudaybiyah, ketika nama Muhammad bin Abdullah Rasulullah itu diminta dihapus oleh Nabi, dan Imam Ali menolak untuk menghapusnya. Kemudian yang kedua pada perang Tabuk, ketika pada tahun ke-8 Hijriyah pasukan Islam dikalahkan oleh pasukan Romawi di Tabuk, dan gugur Zaid bin Haritha, Abdullah bin Rawaha, dan Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar, saudara Imam Ali alaihissalam. Kemudian Nabi mengutus setelah itu satu pasukan untuk membalas kekalahan itu. Semuanya diajak serta. Situasi sedang tenang, tidak ada peperangan setahun setelahnya itu. Kemudian musim panas dan beberapa sahabat keberatan. Imam Ali yang ditinggalkan Nabi sebagai khalifah di Madinah. Waktu itu dalam riwayat umum yang disebutkan kemudian jadi keberatan pada kemuliaan Imam Ali. Imam Ali itu ditinggalkan Nabi, Imam Ali tidak terima, kemudian menyusul Nabi di Masjid Imam Ali di Madinah itu. Dekat Masjid Nabawi ada Masjid Putih besar, itu Masjid Imam Ali. Di situ kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah engkau ridho kedudukanmu terhadapku sama seperti Harun terhadap Musa, kecuali tidak ada Nabi setelahku. Hadis manzilah. Dalam riwayat mazhab Ahlul Bait, sebetulnya ada ucapan-ucapan yang tidak enak dari pihak yang lain itu pada Imam Ali. Karena Imam Ali ditinggalkan, Imam Ali dibiarkan di Madinah, muncullah ucapan-ucapan yang tidak enak. Tidak mau berjihad, takut ini itu, pokoknya muncul kalimat-kalimat yang tidak enak dari orang-orang itu. Kemudian Imam Ali menyusul Rasulullah SAW, bukan keberatan ditinggalkan di situ. Kemudian Nabi menenangkan Imam Ali dengan ucapan orang-orang itu dan berkata,
kedudukanmu terhadapku sama seperti Harun terhadap Musa. Apapun yang disampaikan orang sama seperti Harun terhadap Musa. Tapi dua peristiwa ini, perjanjian Hudaybiyah dan perang Tabuk, sering disebut sebagai contoh Imam Ali tidak taat pada Rasulullah SAW karena diminta menghapus kalimat Rasulullah, Imam Ali tidak mau. Kemudian diminta menetap di Madinah, Imam Ali juga tidak mau. Sebetulnya pada saat yang sama kedua peristiwa ini menunjukkan keimanan Imam Ali kepada Rasulullah SAW. Karena setelah itu pada perjanjian Hudaybiyah, karena Nabi dianggap berkompromi dengan orang-orang Quraisy, ada beberapa sahabat yang kemudian mempertanyakan kenabian Rasulullah. Alaisa huwa binabiyyin, tidakkah dia itu nabi? Alaisa huwa Rasulullah, tidakkah dia itu rasul? Karena Nabi berkompromi dengan orang-orang Quraisy, sehingga justru ada yang mempertanyakan kenabian Rasulullah SAW. Sedangkan Imam Ali tidak mau menghapus kata Rasulullah. Jadi justru menunjukkan keimanan Imam Ali pada risalah. Yang kedua juga begitu, pada perang Tabuk, Imam Ali yang menunjukkan tekad niat untuk berangkat dan berjihad, sedangkan ada sebagaimana dalam surat At-Taubah kemudian peringatan-peringatan dari Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang menyampaikan berbagai alasan karena tidak ingin berangkat ke perang Tabuk itu di musim panas waktu itu.